dan nitrogen. Oksigen yang kita butuhkan per hari itu adalah sekitar 2.880 liter. Sementara nitrogen sekitar 11.366 liter. Dan kalau kita kalkulasi dengan harga, maka oksigen itu dijual seharga Rp25.000. Nitrogen seharga Rp10.000. Maka kita bisa mendapatkan bahwa kita menghabiskan uang setiap harinya, andainya oksigen dan nitrogen ini kita harus bayar, maka kita butuh sekitar 185 juta per hari. Bayangkan, berapa banyak sebulan? Ya sekitar 5,5 miliar. Inilah yang harus kita habiskan. Maka sangat pantas dan wajar kalau Allah mengingatkan kepada kita, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Dalam kesempatan ini juga mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai uswah bagi kita, sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh terbaik, manusia terbaik yang Allah sengaja hadirkan ke muka bumi ini agar bisa menjadi panutan, agar bisa bagaimana cara kita hidup di dunia dan bagaimana cara kita menyiapkan diri bekal untuk menghadap Allah di yaumil qiyamah nantinya. Para pemirsa Borneo TV yang kami cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah masuk di 15 Ramadan dan sangat mudah kita hitungnya karena bertepatan juga dengan 15 Maret. Ya, sepertinya ini barang langka. Bertepatan bulan Ramadan, awal Ramadan dan awal Masehi. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak perlu bingung ini tanggal berapa. Sehingga mari kita lihat bahwa Ramadan ini kita mencoba untuk merenungkan dengan tema andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku, apa yang akan kita lakukan? Maka terlebih dahulu kita lihat dulu bahwa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini, kalau mengaku beriman, telah diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Sebagaimana orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita juga berpuasa. Untuk apa? Targetnya adalah la'allakum tattaqun. Ini adalah target dari puasa. Namun kita lihat dulu bahwa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini turun tahun kedua hijrah. Artinya saat Rasulullah SAW berada di Mekah kurang lebih 13 tahun dan 1 tahun di Madinah, belum ada kewajiban untuk berpuasa. Nanti di tahun kedua bulan Sya'ban, tepatnya 10 Sya'ban, turunlah ayat perintah buat puasa. Bayangkan, bulan Sya'ban turun ayat ini, perintah berpuasa wajib. Dan ini pertama kalinya dilakoni oleh umat Islam khususnya yang berada di kota Madinah pada saat itu. Padahal kita tahu juga bersama bahwa tanggal 17 Ramadan di tahun itu juga atau tahun kedua hijrah terjadilah perang Badar. Perang yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Yang kita tahu bahwa perang itu secara kalkulasi manusia ada sangat tidak seimbang. Di mana umat Islam hanya sekitar
113 orang melawan kaum kafir Quraisy 1000 orang. Pertanyaan kita semua para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat itu mereka tidak berpuasa? Bukankah sedang terjadi perang? Di mana kita tahu bahwa perang itu sangat dahsyat. Berhadapan langsung antara kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit dengan pasukan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata umat Islam dengan keimanannya, dengan bimbingan Rasulullah SAW, mereka tetap berpuasa. Mereka tetap melaksanakan puasa. Tidak ada alasan. Kalau kita renungkan perjalanan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada dasarnya tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa. Meskipun juga ada bisa tidak berpuasa dengan catatan ada uzur. Seperti ibu hamil atau dalam perjalanan. Tapi dengan catatan adalah kalau ibu hamil, pendapat mazhab Syafi'i misalnya bahwa harus puasa kalau dengan catatannya adalah mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, maka dia harus puasa dan membayar fidyah. Dan begitu juga dalam perjalanan, dia harus mengganti. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa apa yang kita akan lakukan di bulan puasa ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang kita tahu bersama adalah bulan yang sangat-sangat luar biasa yang Allah sediakan kepada umat Islam, kepada umat yang beriman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hanya umat Muhammad itu adalah usianya, kalau kita mengikut Rasulullah SAW adalah 63 tahun. Atau kata Rasulullah SAW kurang lebih tidak banyak yang bisa melebihi 70 tahun atau lebih dari sedikit itu. Itu tidak banyak. Maka seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka apa yang kita akan lakukan? Yang pertama adalah mari kita mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Kenapa harus sholat pertama? Karena kita tahu juga bahwa sholat itu adalah spesial. Kenapa spesial? Karena perintah-perintah Allah kepada Rasulullah SAW, puasa misalnya, Rasul tidak diundang. Tapi sholat diundang oleh Allah. Naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat pada saat Isra Mi'raj. Maka ini sholat ini adalah sangat istimewa. Bahkan kunci dari segalanya, amalan-amalan apapun yang kita lakukan, itu tergantung sangat sholat kita. Maka mari kita coba untuk mengkalkulasi berapa jumlah sholat kita yang bisa kita lakukan. Mungkin kita akan mengatakan bahwa sholat kita itu kan ada wajib dan ada sunnah. Kalau sholat wajib itu nyata adalah 17 rakaat. Tapi apakah kita akan puas? Para pemirsa Borneo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan, apa kita akan puas hanya 17 rakaat? Itu belum tentu kita tahu bahwa seperti apa kualitasnya. Maka sekali lagi, berapa jumlah sholat yang kita lakukan? Mari kita mencoba. Saya mengajak pribadi saya dan kita semua para pemirsa Borneo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita kalkulasi. Terutama di bulan Ramadan ini. Mengapa bulan Ramadan? Adalah kita telah melakukan namanya sholat malam atau sholat tarawih. Kalau andainya kita bisa mengkalkulasi sholat tarawih kita, anggaplah kita ngambil 11 rakaat. 11 rakaat yang kita ambil atau kita laksanakan sehari semalam, ditambah dengan sholat fardu kita 17 rakaat, ditambah lagi sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat yang mengikuti
sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Tapi terkait dengan sholat rawatib adalah sholat sangat dianjurkan. Sunnah muakkad. Berapa rakaat? Ya, ada 2 hadis kita bisa lihat dari Ibnu Umar dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Kita ambillah dari Aisyah 12 rakaat. Maka praktis bahwa insya Allah kita di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan sholat itu 40 rakaat. Apakah bisa lebih? Sangat mungkin. Tergantung keseriusan kita untuk meraih pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Kenapa? Coba kita bayangkan 40 rakaat. Bisa lebih banyak lagi. Tambah misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa banyak? Ya, setiap kita datang ke masjid berarti sekitar 10 rakaat. Berarti sudah 50 rakaat. Ditambah lagi apa? Misalnya kita ambil ada salah satu sholat sebenarnya yang sangat luar biasa nilai pahalanya, kata Rasulullah SAW. Tapi umat Islam banyak mengabaikan ini. Apa itu sholat? Setelah sholat subuh, ya, ada sholat pada saat waktu syuruk. Kapan itu? Adalah sekitar, kalau di masjid-masjid itu biasanya ada jam, ada penunjuk waktu masuk. Biasa muncul namanya tuluk. Tuluk itu adalah waktu terbitnya matahari. Itu haram hukumnya untuk kita sholat. Para ulama mengatakan kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah waktu tuluk itu kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat syuruk tadi. Berapa rakaat? 2 rakaat. Bagaimana nilai pahalanya? Ya, kurang lebih artinya bahwa Rasul menyampaikan kepada kita semua bahwa nilai pahala bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah suruh 2 rakaat, maka nilainya adalah sama dengan pahala haji sempurna, kata Rasulullah. Pahala haji dan umroh. Bayangkan, kalau kita belum pernah berangkat umroh, mari kita mengejar nilai pahala ini. Tapi kita biasanya, jamaah yang pendengar Borneo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita tidak sabar untuk menunggu waktu itu. Setelah sholat subuh, zikir sebentar, kembali ke rumah tidur. Bagaimana tidak asam lambung naik pada saat kita tidur seperti itu? Belum diolah makanan dengan baik, kita kembali tidur. Sehingga, mohon maaf saja, biasanya justru seharusnya kita puasa itu adalah mendatangkan kesehatan, justru terkadang ramai-ramai datanglah asam lambung kita. Kenapa? Nah itu tadi, ya kita pulang selesai, bahkan yang lebih parah misalnya adalah selesai sahur. Ya rata-rata biasanya kita sahur itu kan sebenarnya bukan sahur juga kalau kita lihat. Kenapa? Sahur itu kan menjelang subuh. Waktu sahar itu kurang lebih sekitar 15-10 menit. Yang paling afdal untuk kita sahur. Tapi sahurnya adalah jam 3. Ya. Sehingga ya pasti tidur lah. Seharusnya kita sahur menjelang ya waktu subuh, sehingga tidak ada kesempatan untuk kita tidur. Kenapa? Pasti kita akan siap-siap untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat subuh di masjid. Dan ingat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara ya waktu itu ada waktu-waktu yang sangat afdol untuk diterima doanya. Waktu sahar tadi. Tapi kalau kita tidur, ya tidak akan mendapatkan keafdolan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Adalah waktu sahar tadi. Doanya apa?
Istighfar saja. Ya. Istighfar saja sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, silakan dipanjangkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, itu adalah waktu yang sangat afdol yang biasanya kita manfaatkan untuk tidur. Maka yang pertama tadi adalah bagaimana kita secara kuantitas di bulan Ramadan ini kita latihan untuk memperbanyak jumlah rakaat sholat kita. Tapi ingat, tidak sekedar memperbanyak jumlah rakaat. Yang paling penting lagi adalah bagaimana menjaga kualitas itu. Ya. Bagaimana kita menjaga kualitas sholat kita agar tidak sekedar kita berlomba-lomba untuk memperbanyak jumlah rakaat, tapi kita lupa bahwa paling penting lagi adalah kualitasnya. Ya. Tapi yang lebih bagus lagi adalah jumlah rakaatnya kita perbanyak dan kita tetap mempertahankan yang namanya kualitas. Pertanyaan kita, bagaimana kira-kira mempertahankan kualitas sholat itu? Ya minimal kita bisa memulai dengan niat yang lurus. Niat yang lurus, yang betul-betul kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini, sholat kita ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah hanya cukup tadi secara kuantitas? Sebenarnya masih banyak jumlah sholat yang bisa kita lakukan. Setelah di masjid, juga bisa kita melanjutkan sholat malam di rumah. Tapi jangan dilanjutkan lagi witir di rumah. Bisa sholat sebanyak-banyaknya. Minimal misalnya kalau bisa 8 rakaat. Sehingga saya kata kita insya Allah kalau kita mencoba menghitung dengan tambah sholat duha dan seterusnya, maka minimal kita bisa memperoleh sekitar lebih dari 70 rakaat sehari semalam. Dan kembali tadi kualitasnya. Itu tetap harus kita jaga. Jangan kita berbangga dengan jumlah rakaatnya, tapi kita mengabaikan yang namanya kualitas sholat kita. Maka tadi adalah niat kita. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat Rasulullah? Bagaimana kita tahu cara sholat Rasulullah kalau kita tidak mempelajari namanya sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah atau sejarah Rasulullah SAW. Sehingga kita mengabaikan itu. Yang selanjutnya misalnya bagaimana kita mengawali dengan memperbaiki cara wudhu kita. Ya, memperbaiki cara wudhu kita agar ya wudhu kita betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya misalnya bagaimana gerakan sholat kita dengan tetap memperhatikan yang namanya tumanina. Jangan kita sholat seperti halnya, ya mohon maaf saja, sering sekali. Ya, anak saya bilang, saya tanya, sudah sholat? Sudah. Kenapa cepat betul? Jawabannya adalah sholat turbo. Janganlah kita seperti ini, bahwa tumanina kita abaikan, maka salah satu syarat sah sholat itu adalah bagaimana tumanina itu dengan baik kita lakukan. Dengan tumanina, dengan mengikuti rukun dan syarat sholat, insya Allah mudah-mudahan itu salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kualitas sholat kita. Ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bagaimana tilawah Quran kita ini. Ya. Memperbanyak bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan Quran. Al-Quran itu turun saat bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat pada saat bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menyetor hafalannya, untuk menyetor Qurannya. Rasulullah, kita mohon maaf saja, biasanya kalau kita membaca Quran, ya sampai berapa tahun kita tidak akan pernah lupa. Tapi kalau Al-Quran yang kita tidak baca,
yakin sajalah suatu saat itu akan kita lupakan bagaimana huruf-hurufnya ini. Ya tidak usah dulu tajwidnya, hurufnya saja kita akan lupakan itu. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk membacanya. Maka para pendengar, pemirsa Borneo TV yang dimuliakan Allah, saya mengajak, mari, masih ada sekitar 15 hari lagi ke depan, insya Allah kita masih bisa hatamkan Al-Quran itu. Kalau sudah kita hatam, maka menambah lagi jumlahnya. Kenapa? Karena ini kesempatan yang Allah sediakan Ramadan itu memang berkah, hadiah untuk umat yang beriman. Kenapa? Karena umur umat Rasulullah SAW itu tidak ada yang panjang. Ya, tadi mungkin 63 tahun atau hanya sekedar 70 tahun, itu sedikit, 80 tahun. Sementara kalau kita mau membandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi atau umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah umurnya sangat luar biasa. Misalnya Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Berapa jumlah umurnya? Ya, umurnya begitu panjang. Dan kita umat Islam sebenarnya adalah ada momentum yang tepat, momentum yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa apa? Untuk bisa surplus dengan usia yang sedikit, usia yang singkat. Dengan izin Allah kita mencoba semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan ini, maka kita akan dapat nilainya lebih luar biasa. Kenapa? Mudah-mudahan para pemirsa Borneo TV yang kami cintai dan dimuliakan Allah, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana kita tahu bersama bahwa nilainya sangat luar biasa, lebih dari 1000 bulan. Ya, lebih dari 1000 bulan. Dan kita sangat tidak mungkin kita bisa beribadah sekian banyaknya itu. Kenapa? Ya umur, tidak mungkin kita sampai 1000 bulan. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang sampai 83 tahun, ya itu sedikit. Itu pun kalau masih bisa beribadah. Kalau sudah kena stroke, kena berbagai macam penyakit degeneratif, yang penyakit itu adalah akibat gaya hidup saat muda, ini sangat dikhawatirkan. Maka selagi masih kita sehat, selagi masih ada umur yang Allah berikan kepada kita, sampai detik ini, sampai saat ini, manfaatkanlah momentum Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan yang kita tidak tahu lagi tahun depan, apa Allah menakdirkan kita untuk masih ketemu atau tidak. Seandainya ini Ramadan terakhir kita, maka kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, sehingga betul-betul bahwa Ramadan ini mudah-mudahan akan menjadi perisai bagi kita, akan menjadi modal bagi kita, di mana nanti Allah bangkitkan kepada kita di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, atau sebelumnya diberikan catatan-catatan kita dengan tangan kanannya Allah. Betapa bahagianya kita. Maka sekali lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum ini yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana di bulan ini juga kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Sekecil apapun. Terutama andainya kita bisa memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, insya Allah nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka sekecil apapun sedekah di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan menilai, yang akan Allah nanti akan ganjar di yaumil qiyamah nantinya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran terbaik adalah
ganjaran surga Firdaus. Para pemirsa Borneo TV yang kami cintai dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada sore hari ini mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi kita di Ramadan berikutnya dan bisa melaksanakan lebih baik lagi. Kalaupun tidak, maka kita berharap bahwa Ramadan ini yang terbaik bagi kita melaksanakan ibadah-ibadah kita. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau bahkan kesalahan terjadi, adalah itu murni dari pribadi saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.